Kalian pernah gak ingin berpergian akan tetapi tidak memiliki baju yang ingin kalian kenakan? Karena baju tersebut masih kotor dan tidak sempat untuk kalian cuci. Tapi tenang guys, baju kalian bisa siap hanya dalam 24 jam aja loh. Kalian cukup duduk manis di rumah, baju kotor siap diambil oleh kurir menuju laundry. Owner laundry ini terinspirasi dari dirinya sendiri sebagai seorang mahasiswi di suatu universitas. Ia merasa dirinya menjadi mahasiswi cukup melelahkan hari-harinya dengan berbagai kegiatan yang ia lakukan, sehingga ia tidak sempat untuk mengurusi pakaian-pakaiannya. Dan ia mencetuskan untuk mendirikan sebuah laundry yang bernama Lavish Laundry di kawasan Tembalang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Project Based Learning dari UKM Lavish Laundry. Project Based itu apa sih? Pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Melalui pendekatan Project Based Learning pada mata kuliah ekonomi manajerial, alih-alih menerima informasi secara pasif, mahasiswa akan secara aktif menganalisis strategi bersaing dan kemampuan problem solving dari suatu usaha, dalam hal ini Lavish Laundry. Lavish Laundry merupakan UKM di bidang jasa cuci pakaian yang beroperasi di kawasan strategis, namun juga memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Lavish Laundry dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing. Latar belakang dari Project Based Learning ini yakni, usaha kecil menengah UKM adalah suatu kegiatan ekonomi yang berperan penting untuk suatu negara atau daerah yang berpengaruh besar dalam industri rumahan dan memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja. Lavish Laundry merupakan salah satu perusahaan jasa yang menawarkan berbagai jasa cuci seperti pakaian, boneka, selimut hingga helm. Usaha ini telah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun. Lokasi berdirinya Lavish Laundry cukup strategis karena di wilayah tersebut merupakan kawasan kampus. Meskipun berdiri di kawasan strategis, Lavish Laundry juga mempunyai banyak persaingan di kawasan tersebut. Maka dari itu, Lavish Laundry dituntut membuat suatu strategi yang unggul dari para pesaingnya dalam menghadapi persaingan. Suatu usaha laundry perlu mengetahui faktor strategis dan keunggulan dalam persaingannya, serta dapat menyelesaikan masalah yang akan timbul dengan sebaik mungkin, sehingga mampu menunjang dalam menghadapi persaingan dengan para pesaing supaya para konsumen bertambah sekaligus meningkatkan pendapatan usahanya. Dalam menciptakan strategi bersaing, maka usaha laundry perlu untuk mengetahui kondisi lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dan lingkungan eksternalnya yakni peluang dan ancaman yang harus dihadapi serta kualitas pelayanan yang diterapkan. Rumusan masalah dalam Project Based Learning UKM Lavish Laundry ada 2, yaitu pertama apa saja faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki Lavish Laundry. Kedua, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Lavish Laundry agar dapat meningkatkan jumlah konsumen dan pendapatan usaha. Keterkaitan dengan mata kuliah ekonomi manajerial yakni, pertama proses pengambilan keputusan menjadi inti dari analisis masalah dan perumusan strategi pengembangan. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, kemampuan untuk mengambil keputusan manajerial yang tepat dan efektif sangat krusial untuk keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Kedua, penggunaan analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats yang merupakan alat fundamental dalam perencanaan strategis dan analisis lingkungan bisnis. Melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita dapat memahami posisi strategis Lavish Laundry dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT merupakan evaluasi sistematis terhadap kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dalam kaitannya dengan peluang dan ancaman yang dihadirkan oleh lingkungan eksternalnya. Metode strategis ini membantu dalam perumusan dan pelaksanaan rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Dengan menyelidiki faktor eksternal dan internal yang dikategorikan sebagai ancaman dan peluang, serta kelemahan dan kekuatan, analisis SWOT memungkinkan keputusan bisnis strategis yang terinformasi dibuat berdasarkan temuannya. Analisis SWOT terdiri dari S. Strengths atau kekuatan merupakan kondisi internal terkait keterampilan, kompetensi, dan sumber daya yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan peluang dan mengatasi ancaman. Dalam Lavish Laundry, kekuatan yang dimiliki antara lain yakni memiliki pelanggan tetap, efisiensi dan praktis, jasa laundry ekspres 1 hari jadi, jasa antar jemput, menawarkan deposito pembayaran laundry, kualitas kebersihan, wangi dan ketahanan pakaian berwarna selalu dikontrol dan dijaga dengan baik dan lain sebagainya. Lalu ada W, untuk weaknesses atau kelemahan. Merupakan kondisi internal terkait sistem pengelolaan yang dapat dianalisa untuk memanfaatkan peluang dan ancaman. Dalam kasus Lavish Laundry ini terjadi seperti adanya kendala air dan mesin, komplain customer seperti baju tertukar, hilang dan kelunturan,
dan seterusnya. Lalu ada opportunities atau peluang, yakni keadaan eksternal organisasi yang mungkin bermanfaat. Biasanya, organisasi dalam industri yang sama memperoleh keuntungan saat menghadapi faktor eksternal ini. Dalam lapis laundry terdapat pangsa pasar yang besar, harga ramah kantong, lokasi yang strategis, dan membuka lapangan kerja part-time bagi mahasiswa. Dan yang terakhir ada T, yakni trust atau ancaman merupakan keadaan eksternal yang dapat menimbulkan tantangan bagi organisasi. Biasanya, organisasi dalam industri yang sama akan mengalami perasaan tidak diuntungkan, rumit, atau terancam saat dihadapkan dengan kondisi eksternal seperti munculnya persaingan baru, perubahan perilaku konsumen, persaingan harga, dan kondisi ekonomi uang saku pelanggan. Selanjutnya profil usaha dari Lapis Laundry. Lapis Laundry merupakan usaha kecil di tingkat rumah tangga dalam bidang jasa. Seiring dengan meningkatnya popularitas, jasa laundry terkenal di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Usaha ini juga dimulai dari keresahan para mahasiswa maupun pekerja yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing yang tidak sempat untuk mengurusi pakaiannya. Lapis Laundry berdiri pada tahun 2019, beralamat di Jl. Gondang Tim, Kelima nomor 30, Bulusan, Kek, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah yang didirikan oleh Novi Listianti. Layanan jasa lapis laundry memiliki sebuah keunggulan tersendiri, yaitu adanya antar jemput pakaian. Pakaian siap jadi dalam 1 hari hingga adanya program deposito laundry dengan tujuan untuk memuaskan layanan kepada konsumen. Selanjutnya ada indikator-indikator yang dicapai terdapat 4, yakni 1. Keberhasilan dalam mengidentifikasi analisis SWOT yang mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh lapis laundry. Kedua, kemampuan dalam menyusun laporan akhir project based yang sistematis dan ilmiah. Ketiga, keterkaitan dengan konsep ekonomi manajerial yang mampu untuk mengaitkan analisis dengan konsep-konsep yang relevan dan penerapan teori ekonomi manajerial dalam memberikan rekomendasi strategis untuk lapis laundry. Dan keempat, proses pelaksanaan proyek, ketepatan waktu dalam menyelesaikan setiap tahapan proyek dengan efektivitas kerjasama tim. Kemudian ada strategi-strategi usaha yang digunakan oleh lapis laundry, yakni mencangkup. Pertama, jasa antarjemput pakaian yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu dan kendaraan sehingga menjadi lebih praktis. Biayanya pun terjangkau hanya Rp7.000 termasuk ongkir, khusus daerah Tembalang dan sekitarnya. Strategi yang kedua, cuci ekspres 1 hari jadi. Layanan ini memberikan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mendesak dengan keinginan pakaian bersih dan cepat. Akan tetapi kualitas tetap terjaga dan konsisten. Strategi ini sangat menekankan kecepatan proses penyucian dan penyelesaian dalam waktu singkat hanya 24 jam. Strategi ketiga, penggunaan layanan sponsor saat penerimaan mahasiswa baru. Dalam pemasaran jasa layanan, Lapis Laundry menggunakan media sosial seperti Instagram yang menampilkan beberapa tayangan, lalu dari mulut ke mulut melalui relasi kerabat, kakak tingkat hingga dosen dan juga pemasangan spanduk iklan. Dan strategi terakhir yakni program deposito laundry. Layanan ini memungkinkan pelanggan menyimpan uang sebagai deposit untuk melakukan transaksi pembayaran laundry. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Pembahasan yang terakhir adalah problem solver, yang dimana bagaimana cara lapis laundry mengatasi segala permasalahan yang muncul. Di antara lain, pertama, air. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan air, Lapis Laundry membeli air tangki dari Ungaran dengan harga kisaran Rp350.000 per 200 ton. Permasalahan kedua, yaitu di limbah laundry, Lapis Laundry membuat saluran pembuangan tersendiri atau saluran instalasi pengelolaan air limbah HPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian permasalahan selanjutnya, terjadi trouble mesin cuci atau mesin pengering. Solusi dari Lapis Laundry mengadakan pemeriksaan rutin 3 kali dalam sebulan, dan memanggil teknisi apabila trouble saat operasional. Dan yang terakhir, permasalahan dari komplain customer. Permasalahan ini mencangkup baju yang tertukar dengan pelanggan lain, hilang, pelunturan, keterlambatan dalam pengiriman dan lain sebagainya. Lapis Laundry mengatasinya dengan cara mencatat data pakaian pelanggan dengan lengkap, mencuci kembali baju yang luntur, mengganti rugi baju yang hilang, serta menginfokan kepada pelanggan jika ada keterlambatan. Lalu kesimpulan dari Project Based Learning dari pembahasan ini adalah Lapis Laundry sebagai UKM di bidang jasa laundry memiliki potensi yang baik untuk berkembang, terutama dengan lokasinya yang strategis, pelanggan tetap, layanan antar jemput, dan kualitas layanan yang baik. Namun, terdapat juga kelemahan seperti kendala air dan mesin, serta risiko operasional seperti baju tertukar atau hilang. Persaingan di bisnis laundry cukup ketat, tetapi Lapis Laundry memiliki peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan pangsa pasar yang besar dan harga yang terjangkau.
Berikut dokumentasi pelaksanaan observasi UKM Lafish Laundry. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya.